Detik jam dinding ini tidak pernah berdusta. Ia tinggal sunyi menuju angka 12 bagi kehancuran mereka yang buta oleh tahta. 60 menit dari sekarang, istana kaca yang kalian bangun di atas air mata kesetiaanku akan runtuh, menyisakan puing-puing penyesalan yang membeku di tengah gerimis senja. Dengarkan kisah ini sampai akhir, saat sebuah ketulusan yang kalian buang seperti noda, ternyata adalah pemilik sah dari seluruh semesta yang kalian dambakan. Namun sebelum dilanjut, kami berdoa. Semoga Bapak, Ibu, saudaraku semua sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen pada kolom komentar. Serta sebutkan dari mana Bapak, Ibu, saudaraku berasal agar kita saling kenal dan mendoakan. Mari kita simak ceritanya di Mbak Gym. Suasana ruang sidang berkecamuk dengan ketegangan yang tertahan. Bertahan 60 menit sebelum semua topeng kemewahan itu hancur berantakan. Adrian duduk di barisan depan dengan bertepuk tangan, menggenggam selembar kertas yang akan menyudahi pernikahan kami. Di tempatnya, Ibu Dewi Uma tersenyum sinis, menatap Mirna seolah perempuan itu adalah noda yang akhirnya berhasil dia bersihkan dari lantai rumahnya yang mengilap. Perempuan parubaya itu merasa telah memenangkan pertarungan besar hari ini. Ibu Dewi Uma begitu yakin bahwa menyingkirkan Mirna dan menggantinya dengan anak seorang pengusaha kaya akan mengangkat derajat keluarga mereka ke puncak tertinggi. Gengsi telah membutakan mata dan hatinya, mendorongnya melakukan segala cara termasuk memaksa anak kandungnya sendiri untuk membuang kesetiaan. Mirna hanya diam, duduk dengan tenang di kursi kayu yang terasa dingin, membiarkan waktu tertentu ke depan sekilas. Pikiran Mirna melayang kembali pada hari-hari di mana badai ini mulai berembus, merusak seluruh fondasi rumah tangga yang mereka bangun dari bawah. Adrian dahulu adalah pria yang lembut, namun kelemahannya di hadapan sang ibu perlahan-lahan berubah menjadi sosok asing yang tidak lagi mengenali keluarganya sendiri. Ibu Dewi Uma tidak pernah menyukai latar belakang Mirna yang sederhana. Bagi Ibu Dewi Uma, menantu ideal adalah seseorang yang bisa tampil dalam arisan mewah dan pertemuan sosial para sosialita. Ketika ada kesempatan untuk mendekati keluarga besar Pak Udisanono di tempat terbuka, Ibu Dewi Uma melihatnya sebagai tiket emas. Ibu Dewi Uma tidak peduli bahwa anaknya sudah terikat janji suci, karena dia, janji bisa dirobek kapan saja. Janji taruhannya adalah harta dan posisi yang mentereng. Pertemuan pertama antara keluarga Adrian dan Pak Udisanono dirancang dengan sangat rapi oleh Ibu Dewi Uma. Mereka mengadakan makan malam di sebuah restoran mewah tanpa melibatkan Mirna sama sekali. Di sana, Clarissa, anak Pak Udisanono, diposisikan sebagai calon istri yang sempurna untuk Adrian. Adrian yang saat itu menjabat sebagai manajer di perusahaan properti kecil, langsung menunjuk posisi strategis sebagai direktur utama di salah satu anak perusahaan milik Pak Udisanono jika dia bersedia menuruti rencana ini. Iming-iming jabatan tertinggi dan kekayaan instan itu mulai menggoyahkan iman Adrian, sementara ibunya terus membisikkan kata-kata racun setiap hari, mengatakan bahwa Mirna hanya akan menjadi beban dan batu sandungan bagi karirnya. Ibu Dewi Uma memanfaatkan sebuah rahasia keluarga, sebuah aib masa lalu yang sangat dia takuti, untuk menekan Adrian agar segera bertindak. Ibu Dewi Uma meyakinkan Adrian bahwa dengan menikahi Clarissa, seluruh utang dan masalah hukum yang mengintai keluarga mereka akan terkubur dalam-dalam oleh kekuasaan Pak Udisanono. Adrian yang ketakutan dan serakah akhirnya menyerah pada tekanan tersebut. Adrian mulai pulang larut malam, menghindari Mirna, dan perlahan menciptakan jarak yang sangat lebar di dalam rumah tangga. Mirna merasakan perubahan itu. Namun Mirna memilih untuk tetap bertahan dan mengamati sejauh mana mereka akan melangkah dalam rencana busuk ini. Di ruang sidang ini, Bambang, pria yang selama ini membantu Mirna mengurus seluruh keperluan hukum, duduk tidak jauh di belakang. Bambang memberikan isyarat kecil melalui matanya. Sebuah tanda bahwa semua dokumen dan bukti yang mereka kumpulkan sudah berada pada posisi yang tepat. Mirna dan Bambang hanya perlu menunggu waktu yang pas untuk melepaskan semuanya. Ibu Dewi Uma sempat mendekati Mirna saat jeda sidang, berbisik dengan nada meremehkan agar Mirna tidak menjadi pasangan proses perceraian ini. Ibu Dewi Uma mengatakan bahwa perempuan miskin tidak akan pernah bisa bersaing dengan keluarga Pak Udisanono. Mirna tidak membalas makian itu dengan kemarahan, melainkan hanya tersenyum tipis yang membuat raut wajah mertuanya tiba-tiba berubah menjadi penuh tanda tanya. Pembacaan sidang akan segera dimulai kembali,
dan atmosfer di dalam ruangan terasa semakin mencekik bagi mereka yang menyimpan debu. Adrian sempat menoleh ke arah Mirna. Ada kilatan penyesalan dan keraguan di matanya. Namun Ibu Dewi Uma segera menyenggol lengan Adrian dengan keras, memaksanya untuk kembali menghadap ke depan hakim. Mereka mengira hari ini adalah akhir dari keberadaan Mirna dalam hidup mereka. Sebuah hari kemenangan di mana mereka bisa melangkah bebas menuju pesta pernikahan megah yang sudah diatur seminggu lagi. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa waktu 60 menit yang sedang berjalan ini adalah hitung mundur menuju kehancuran total yang tidak akan pernah bisa memperbaiki seumur hidup. Mirna menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan yang luar biasa di tengah badai yang sedang mereka ciptakan. Semua persiapan yang dilakukan Bambang di luar sana sudah berjalan sesuai rencana, dan beberapa pihak penting yang memegang kendali atas nasib perusahaan Pak Udisanono serta aset Ibu Dewi Uma sedang bersiap untuk mengambil tindakan. Segala bentuk penghinaan yang Mirna terima selama berbulan-bulan ini akan dibayar tunai tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Detik jam dinding terus berbunyi, memecah keheningan ruang sidang yang sakral ini, menjadi saksi bagaimana sebuah keserakahan sedang menggali lubang kuburnya sendiri. Hakim akhirnya mengetuk palu, menandakan bahwa proses konferensi resmi dibuka kembali untuk mendengarkan keputusan akhir. Ibu Dewi Uma menegakkan punggungnya dengan angkuh, bersiap menyambut status barunya sebagai calon besan seorang taipan kaya raya. Adrian menarik napas panjang, mencoba memantapkan jantung yang sebenarnya rapuh dan penuh ketakutan. Mirna membiarkan mereka menikmati momen-momen terakhir dari rasa bangga yang semu itu, sebelum seluruh kebenaran terungkap dan pernyataan keadaan dalam sekejap mata. Keputusan hakim hari itu sah mengetuk palu perceraian, dan mengingat Mirna langsung melayang pada kejadian beberapa bulan lalu di beranda rumah mereka. Sore itu langit berwarna jingga keabu-abuan saat Ibu Dewi Uma datang tanpa diundang, membawa suasana tegang yang pekat. Ibu Dewi Uma duduk di kursi beranda dengan dagu terangkat, memandang remeh cangkir teh yang disuguhkan oleh Mirna. Tanpa basa-basi, perempuan parubaya itu mengeluarkan selembar peta berisi draft surat cerai dan meletakkannya di atas meja besi. Ibu Dewi Uma menyatakan dengan tegas bahwa Mirna harus bersiap meninggalkan Adrian karena status sosial mereka yang sudah tidak lagi sejalan. Mirna mengingat betapa dadanya terasa sesak saat itu, bukan karena takut kehilangan kemewahan, melainkan karena melihat Adrian hanya berdiri mematung di balik pintu tanpa berani membela istrinya. Ibu Dewi Uma terus berbicara tentang gengsi keluarga dan bagaimana Adrian kini menjadi seorang manajer yang sukses, sehingga membutuhkan pendamping yang setara. Menurut Ibu Dewi Uma, pernikahan Adrian dan Mirna hanya akan menjadi bahan gunjingan di kalangan rekan bisnis mereka. Mirna mencoba berbicara dengan tenang, mengingatkan Ibu Dewi Uma tentang bagaimana mereka merintis semuanya dari sebuah rumah kontrakan kecil. Namun kata-kata itu dipotong dengan lambaian tangan yang kasar. Dalam argumennya yang berapi-api, Ibu Dewi Uma berulang kali menekankan bahwa Pak Udisanono telah menawarkan posisi direktur utama untuk Adrian. Jabatan tertinggi itu hanya bisa diperoleh jika Adrian bersedia menikahi Clarissa, anak tunggal Pak Udisanono. Ibu Dewi Uma mengatakan bahwa kesempatan emas seperti ini tidak bisa hancur hanya karena Adrian mempertahankan seorang istri yang tidak memiliki latar belakang keluarga terpandang. Mirna memperhatikan ada kegelisahan yang aneh di balik mata mantan mertuanya itu, seolah ada sesuatu yang sangat besar yang sedang coba dia tutupi dengan cara memaksakan pernikahan baru ini. Saat Ibu Dewi Uma lengah karena sibuk menerima panggilan telepon di sudut beranda, Mirna merapikan kertas-kertas yang berserakan di atas meja. Di dalam map tersebut, Mirna tidak sengaja melihat secari kertas kecil yang terselip di bagian paling belakang. Kertas itu berisi rincian utang yang sangat besar atas nama pribadi Ibu Dewi Uma dan ancaman penyerahan aset rumah tinggalnya jika tidak segera dilunasi dalam waktu dekat. Di sana juga tertulis nama Pak Udisanono sebagai pihak kreditor tunggal yang memegang kendali atas nasib finansial Ibu Dewi Uma. Fakta itu membuat Mirna menyadari bahwa pengorbanan rumah tangganya bukanlah demi masa depan Adrian, melainkan demi menyelamatkan leher Ibu Dewi Uma dari jerat kebangkrutan dan rasa malu. Ibu Dewi Uma sengaja menjual masa depan anaknya sendiri untuk menutupi aib besarnya dan demi menjaga gengsi di mata lingkungan sosialnya. Adrian yang bodoh dan lemah telah termakan hasutan ibunya, percaya bahwa semua ini dilakukan demi kebaikan karirnya sebagai calon direktur utama di perusahaan besar. Mirna menyimpan kembali kertas tersebut ke tempatnya semula tanpa mengubah posisi sedikit pun.
agar Ibu Dewi Uma tidak curiga. Ketika Ibu Dewi Uma kembali ke meja dan menuntut jawaban segera, Mirna hanya menatap Adrian yang masih berdiri membisu di dekat pintu. Mirna bertanya langsung kepada suaminya apakah dia juga menginginkan perceraian ini demi jabatan baru tersebut. Adrian tidak berani menatap mata Mirna. Dia hanya menunduk dan mengatakan bahwa dia harus berbakti kepada ibunya dan mengamankan masa depan keluarga mereka. Mendengar jawaban itu, Mirna tidak menangis ataupun mengamuk, melainkan merasakan kesan yang bulat bahwa pria di hadapannya ini memang tidak layak untuk dipertahankan. Mirna mengambil peta tersebut dan mengatakan bahwa dia memerlukan waktu untuk mempelajari seluruh dokumen perceraian yang dibuat. Ibu Dewi Uma tersenyum puas, mengira bahwa Mirna telah tunduk pada ancaman dan tekanan mental yang dia berikan sejak awal pertemuan sore itu. Setelah Ibu Dewi Uma dan Adrian pergi meninggalkan beranda rumah yang mulai gelap, Mirna segera menghubungi Bambang. Mirna menceritakan temuan secari kertas mengenai hutang Ibu Dewi Uma kepada Pak Udi Sanono. Bambang yang bekerja dengan cepat langsung menyadari bahwa ada koneksi finansial yang jauh lebih busuk di balik perjodohan Adrian dan Clarissa. Hubungan kerjasama antara Mirna dan Bambang malam itu mulai merancang sebuah strategi besar yang akan menghemat keadaan dalam hitungan jam saat hari eksekusi tiba. 2 hari setelah kejadian di beranda, Adrian pulang ke rumah larut malam dengan langkah yang sangat berat. Langkah kakinya terdengar ragu saat memasuki ruang tamu, tempat Mirna sudah duduk menunggu dengan tenang. Wajah Adrian tampak pias. Gurat-gurat kelelahan dan tekanan batin tidak bisa disembunyikan dari kacamata yang sayu. Sebagai seorang manajer, dia biasanya tampil penuh percaya diri dengan pengaturan jas yang rapi, namun malam itu dasi sutranya sudah melonggar dan berantakan. Adrian duduk di sofa di hadapan Mirna tanpa berani mengucapkan satu kata pun untuk memulai percakapan. Mirna menuangkan secangkir air putih lalu meletakkannya di depan Adrian, mencoba membuka komunikasi dengan kelembutan yang biasa dia berikan. Mirna mengingatkan Adrian tentang masa-masa sulit mereka dahulu, saat mereka harus berhemat hanya untuk membeli pengisi perut di warung pinggir jalan. Mirna menyentuh jemari Adrian, mencoba mengingat-ingatan pria itu pada janji setia yang pernah mereka ucapkan di bawah saksi langit yang sederhana. Segala perjuangan yang mereka lalui dari nol seharusnya menjadi pengikat yang kuat, bukan sesuatu yang mudah dihempaskan begitu saja oleh bayang-bayang harta. Mendengar penuturan Mirna, pertahanan diri Adrian tampak runtuh seketika dan air matanya mulai mengalir membasahi pipi. Pria itu menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangan. Terisak pelan mengakui betapa besarnya tekanan yang dia terima di tempat kerja dan dari lingkungan keluarga. Adrian mengatakan bahwa Ibu Dewi Uma terus-menerus mengancam akan pergi dari rumah jika Adrian tidak menuruti perintah untuk bercerai. Di sisi lain, Pak Udi Sanono juga sudah memberikan batas waktu yang ketat di kantor. Jika Adrian menolak Clarissa, maka posisi manajer yang dipegangnya saat ini akan dicopot dan dia akan masuk dalam daftar hitam industri properti. Adrian kemudian tergeletak di lantai, bersimpuh di hadapan Mirna sambil memegang erat kedua belahan tangan istrinya dengan tubuh yang bergetar hebat. Dia menangis terseduh-seduh, memohon maaf atas segala sikap dingin dan keputusannya yang telah menyakiti hati Mirna selama beberapa pekan terakhir. Adrian mengaku bahwa dia merasa terjebak di dalam labirin yang gelap, di mana setiap jalan yang dia pilih selalu berakhir pada kehancuran salah satu pihak. Rasa bersalah yang mendalam terlihat jelas dari setiap kalimat terbata-bata yang keluar dari mulut malam itu. Mirna mengusap rambut Adrian dengan tenang, memberikan ruang bagi suaminya untuk menumpahkan seluruh beban yang menyiksa pikirannya. Namun, ketenangan Mirna bukan berarti dia buta terhadap kenyataan yang sedang terjadi di balik tangisan tersebut. Mirna tahu betul bahwa air mata pria di hadapannya ini adalah bentuk lemahan ego, bukan sebuah keberanian untuk tegak berdiri melawan ketidakadilan terhadap ibu. Adrian menangis karena meratapi nasibnya sendiri yang harus memilih antara cinta kasih seorang istri atau kenyamanan fasilitas duniawi. Saat Adrian masih sesenggukan dengan kepala bersandar di lutut Mirna, tangan Adrian bergerak meraba saku jasnya untuk mengambil sapu tangan. Gerakan itu membuat sebuah kotak bludru kecil berwarna merah hati tergelincir keluar dari dalam saku jas dan jatuh tepat di atas karpet. Kotak itu terbuka sedikit, menampilkan kilauan sebuah cincin berlian mewah yang sangat anggun dan mahal. Kehadiran benda berkilau itu seketika menghentikan keheningan yang sempat tercipta di antara mereka berdua di ruang tamu yang temaram. Mirna menatap kotak cincin itu tanpa ekspresi,
lalu beralih memandang wajah Adrian yang tiba-tiba membeku dan langsung menghentikan tangisannya. Adrian dengan gugup buru-buru memungut kotak tersebut dan mencoba memasukkan kembali ke dalam saku dengan tangan yang gemetar. Tanpa perlu penjelasan panjang, Mirna sudah tahu bahwa cincin itu adalah ikatan yang disiapkan untuk Clarissa, sebuah bukti nyata bahwa di balik air mata penyesalan ini, Adrian tetap berjalan mengikuti skenario yang ditulis oleh Ibu Dewi Uma. Adrian mencoba merangkai kata-kata bohong untuk membela diri, mengatakan bahwa cincin itu adalah paksaan dari ibu yang harus dia bawa ke pertemuan besok siang. Mirna hanya tersenyum tipis, perlahan menarik tangan dari genggaman Adrian lalu berdiri dari duduknya tanpa mengeluarkan kata makian pun. Sikap diam Mirna justru menjadi pukulan yang jauh lebih menyakitkan bagi Adrian, karena di dalam diam itu, Mirna sedang memantapkan langkah bersama Bambang untuk menyelesaikan hitung mundur mereka. Pertemuan rahasia yang digagas oleh Ibu Dewi Uma akhirnya diadakan di sebuah ruang privat restoran bintang 5 yang sangat mewah. Ibu Dewi Uma duduk dengan anggun di samping Pak Udi Sanono, sementara Clarissa berada di sisi meja lain sambil sibuk memeriksa kuku-kukunya yang baru dihias. Suasana di dalam ruangan itu dipenuhi oleh aroma parfum mahal dan percakapan tentang ekspansi bisnis yang penuh kesombongan. Di sudut ruangan dekat pintu masuk, Sari, mantan asisten rumah tangga yang pernah bekerja belasan tahun restoranan di rumah Ibu Dewi Uma, berdiri dengan seragam pelayan, mengawasi mengelilingi pertemuan dengan cemas. Clarissa berbicara dengan nada manja namun penuh tekanan, menuntut agar proses perceraian Adrian dan Mirna diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 minggu. Clarissa menegaskan bahwa dia tidak sudi namanya dikaitkan dengan drama rumah tangga seorang lelaki dari kalangan bawah jika pernikahan mereka nanti dilangsungkan. Pak Udi Sanono menanggapi tuntutannya dengan senyuman dingin, lalu mengungkapkan Ibu Dewi Uma seraya mengingatkan kembali tentang rancangan kesepakatan finansial yang telah mereka tanda tangani. Pak Udi Sanono menekankan bahwa posisi direktur utama untuk Adrian hanya akan sah secara hukum setelah akta cerai dengan Mirna keluar dari pengadilan. Ibu Dewi Uma berulang kali meyakinkan Pak Udi Sanono dan Clarissa bahwa segala urusan dengan Mirna sudah berada di bawah kendalinya. Ibu Dewi Uma menyatakan bahwa perempuan seperti Mirna sangat mudah disingkirkan hanya dengan memberikan sedikit tekanan sosial dan ancaman finansial. Gengsi yang membubung tinggi membuat Ibu Dewi Uma merasa seolah dirinya sudah menjadi bagian dari keluarga konglomerat itu, tanpa menyadari bahwa Sari yang berdiri di sudut ruangan sedang merekam beberapa poin penting dari percakapan mereka menggunakan alat perekam kecil yang tersembunyi. Di balik kemewahan malam itu, Clarissa sebenarnya sedang bersembunyi sebuah aib besar yang bisa menghancurkan reputasi keluarga Pak Udi Sanono di kalangan pebisnis elit. Clarissa tengah mengandung anak dari hubungan gelapnya dengan seorang pria asing yang kabur ke luar negeri, dan kehamilan itu sudah memasuki bulan kedua. Pak Udi Sanono yang panik mencari pria yang bisa dengan cepat dijadikan tameng untuk menutupi kehamilan anaknya tanpa banyak bertanya, dan pilihan itu jatuh kepada Adrian yang kebetulan terjadi sebagai manajer di bawah pengawasannya. Ibu Dewi Uma mengetahui tentang kondisi Clarissa ini, namun dia sengaja mengabaikannya demi mendapatkan injeksi dana segar untuk melunasi hutang pribadinya. Sari yang menyaksikan kepalsuan itu merasa tidak tahan lagi melihat bagaimana Mirna, wanita yang dia kenal sangat baik dan tulus, sedang dikorbankan demi menutupi borok dua keluarga serakah ini. Saat Ibu Dewi Uma dan rombongannya berangkat meninggalkan restoran setelah jamuan makan selesai, Sari sengaja berlama-lama membersihkan meja. Setelah memastikan keadaan sekitar benar-benar aman dari pengawasan pengawal Pak Udi Sanono, Sari menggulung menuju area parkir belakang tempat dia berjanji untuk menemui Mirna secara sembunyi-sembunyi. Mirna sudah menunggu di dalam mobil yang terparkir di area yang agak gelap di sudut luar restoran. Sari menyentuh kaca mobil secara perlahan, lalu segera masuk ke dalam setelah pintu dibuka dari dalam oleh Mirna. Sari menyerahkan sebuah kartu memori kecil yang berisi rekaman suara percakapan di dalam ruang privat tadi, serta beberapa dokumen salinan milik Ibu Dewi Uma yang sempat dia amankan sebelum dia berhenti bekerja dari rumah lama mereka. Sari memegang tangan Mirna dengan erat, mencerminkan matanya menunjukkan rasa hormat sekaligus kecemasan yang mendalam terhadap keselamatan mantan majikannya itu. Sari kemudian membisikkan satu nama yang selama ini menjadi sosok misterius di balik seluruh alur pergerakan modal bisnis yang dikelola oleh Pak Udi Sanono. Nama yang disebutkan oleh Sari adalah sebuah identitas yang sangat familiar di telinga Mirna, yang seketika membuat detak jantung Mirna berhenti berdetak selama beberapa detik karena menyiarkan yang luar biasa.
Nama tersebut memegang kunci utama dari seluruh legalitas kepemilikan tanah dan bangunan yang selama ini digunakan oleh perusahaan Pak Udisanono sebagai bank jaminan. Mirna memegang kartu memori itu dengan erat, merasakan hawa dingin yang menjalar di ujung jari-jarinya namun diikuti oleh rasa percaya diri yang semakin menguat. Dengan informasi berharga dari Sari ini, Mirna tahu bahwa peluru yang dipegangnya bersama Bambang kini sudah lengkap dan siap ditembakkan tepat pada waktunya. 2 hari setelah pertemuan di restoran, Mirna duduk tenang di meja makan rumahnya saat Adrian dan Ibu Dewi Uma masuk dengan langkah yang menghentak. Ibu Dewi Uma langsung melemparkan peta biru berisi dokumen perceraian yang sudah dilegalisasi oleh Pengadilan Agama tepat ke hadapan Mirna. Wajah perempuan parubaya itu tampak dipenuhi oleh kepuasan yang tidak lagi disembunyikan di balik kepura-puraan. Adrian hanya berdiri di belakang ibunya, melipat tangan di dada dengan pandangan mata yang sengaja diarahkan ke arah dinding luar. Mirna tidak terkejut. Dia meraih dokumen tersebut lalu membaca lembar demi lembar dengan sangat teliti. Bukannya menangis atau meluapkan amarah, Mirna justru mengangkat wajahnya dan menatap mantan mertuanya itu dengan ketenangan yang luar biasa. Mirna berbicara dengan nada suara yang sangat lembut namun bertenaga, mengingatkan Ibu Dewi Uma tentang arti sebuah ketulusan dalam menjaga kehormatan sebuah keluarga. Mirna menyebutkan kembali bagaimana rumah ini dahulu ditutupi dengan tetesan keringat dan kejujuran, bukan dengan tumpukan kepalsuan demi mengejar penilaian orang lain. Mendengar ucapan Mirna, Ibu Dewi Uma malah tertawa bahak dengan nada yang sangat meremehkan. Ibu Dewi Uma mengatakan bahwa ketulusan tidak akan pernah bisa digunakan untuk membayar cicilan barang-barang mewah atau menaikkan status sosial mereka di mata masyarakat. Gengsi yang sudah mendarah daging membuat Ibu Dewi Uma merasa berada di atas angin, terutama karena Pak Udisanono baru saja mengonfirmasi jadwal pelantikan Adrian sebagai direktur utama yang akan diumumkan bersamaan dengan pesta pernikahan megah pekan depan. Ibu Dewi Uma menegaskan bahwa posisi manajer yang selama ini dipegang Adrian terlalu kecil, dan hanya keluarga Pak Udisanono yang mampu memutar operatornya. Ibu Dewi Uma melangkah maju, mengetuk meja dengan ujung jari yang menghiasi cincin emas, lalu menuntut agar Mirna segera mengemas seluruh barang-barangnya dan keluar dari rumah itu sebelum matahari terbenam. Menurutnya, keberadaan Mirna di rumah tersebut hanya akan merusak pemandangan dan mengganggu konsentrasi Adrian yang sedang bersiap menghadapi hari besarnya bersama Clarissa. Ibu Dewi Uma bahkan mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dari tasnya dan melemparkannya ke atas meja, menyebutnya sebagai uang santunan bagi perempuan miskin yang kehilangan tumpuan hidup. Mirna mengabaikan lembaran uang yang berserakan itu, lalu mengambil pena yang sudah dia siapkan di dalam saku bajunya. Tanpa ada keraguan sedikit pun di jemarinya, Mirna menggoreskan tanda tangan di atas kertas bermeterai tersebut, menyetujui seluruh keputusan perceraian tanpa menuntut harta gonogini sepeser pun. Adrian sempat tersentak melihat betapa mudahnya Mirna menyerah pada dokumen itu. Ada kilatan kebingungan yang melintas di wajah mantan suaminya tersebut, karena mengira Mirna akan melakukan perlawanan sengit di menit-menit terakhir. Setelah membubuhkan tanda tangan, Mirna berdiri dari kursinya lalu merapikan pakaian yang dikenakan dengan gerakan yang sangat anggun. Mirna menatap lurus ke dalam sepasang mata Ibu Dewi Uma, membuat tawa remeh dari perempuan parubaya itu mendadak terhenti karena merasakan ada ketegasan yang dingin dari sorot mata Mirna. Mirna mengatakan dengan jelas bahwa dia menerima keputusan ini dengan dada yang lapang, namun dia juga mengingatkan bahwa roda kehidupan selalu berputar dan waktu tidak pernah tidur untuk membalas setiap perbuatan manusia. Ibu Dewi Uma mencoba menutupi kegugupannya dengan kembali mencibir, mengatakan bahwa ancaman dari seorang wanita yang didepak dari rumah tidak akan pernah berpengaruh pada kejayaan yang sudah ada di depan mata mereka. Adrian maju ke depan, mencoba mengucapkan kata perpisahan atau sekedar membela diri, namun Mirna segera mengangkat tangan tandanya, menandakan agar Adrian tidak perlu lagi membuang energi dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak memiliki arti. Mirna kemudian melangkah menuju kamarnya untuk mengambil satu koper kecil yang ternyata sudah dia kemas sejak malam sebelumnya. Di luar pagar rumah, sebuah mobil hitam yang dikendarai oleh Bambang sudah menunggu dengan mesin yang menyala. Mirna berjalan keluar melewati Adrian dan Ibu Dewi Uma tanpa menoleh lagi ke belakang, membawa seluruh dokumen penting yang akan menjadi senjata utama mereka dalam hitung mundur yang kini menyisakan waktu sangat singkat. Persiapan pesta pernikahan antara Adrian dan Clarissa berjalan dengan sangat masif dan megah di sebuah hotel bintang 5 paling mewah di pusat kota.
Ibu Dewi Uma tampak sibuk mengarahkan para pekerja dekorasi, memastikan setiap sudut ruangan memancarkan kemewahan yang bisa mendongkrak gengsi keluarga di hadapan para kolega elit. Perempuan parubaya itu merasa benar-benar berada di puncak dunia, membayangkan bagaimana namanya akan diagungkan dalam lingkaran sosialitas setelah anaknya resmi menjadi menantu Pak Udi Sanono. Adrian sendiri lebih banyak diam, membiarkan dirinya diatur seperti boneka berpakaian mewah yang tidak memiliki kemauan sendiri. Namun, di balik kemegahan yang sedang dipersiapkan, ketegangan mulai terjadi di antara para arsitek rencana busuk ini. Di dalam ruang rapat internal hotel, Pak Udi Sanono terjadi pertengkaran dengan Ibu Dewi Uma mengenai pembagian aset pasca pernikahan. Pak Udi Sanono dengan tegas menyatakan bahwa posisi direktur utama yang akan diberikan kepada Adrian memiliki syarat mutlak, yaitu seluruh sisa aset tanah keluarga Adrian harus dibalik nama atas nama perusahaannya sebagai jaminan tambahan. Ibu Dewi Uma mulai merasa terdesak karena aset yang ditanyakan Pak Udi Sanono sebenarnya adalah tanah warisan yang legalitasnya masih bermasalah. Di tempat lain yang jauh dari hiruk-pikuk persiapan pesta, Mirna sedang duduk di ruang kerja kantor hukum milik Bambang. Ruangan itu tampak sunyi, hanya dihiasi tumpukan berkas dan beberapa layar komputer yang menampilkan grafik pergerakan saham serta data legalitas properti. Bambang berjalan mendekati meja kerja, membawa sebuah peta tebal berwarna hitam yang berisi seluruh dokumen otentik hasil penyelidikan mendalam mereka selama beberapa minggu terakhir termasuk rekaman berharga dari Sari. Bambang membuka peta tersebut di hadapan Mirna, membayangkan lembar demi lembar sertifikat tanah asli yang selama ini dicari-cari oleh Pak Udi Sanono. Dokumen-dokumen itu membuktikan secara mutlak bahwa tanah seluas belasan hektar yang di atasnya berdiri megah gedung perkantoran milik Pak Udi Sanono adalah milik sah atas nama mendiang ayah Mirna. Selama ini, Pak Udi Sanono menggunakan dokumen palsu dengan bantuan oknum tertentu untuk menguasai lahan tersebut dan menjamin jaminan di berbagai bank besar guna menutupi kebangkrutan perusahaannya. Bambang juga menampilkan data audit forensik keuangan yang menunjukkan bahwa perusahaan Pak Udi Sanono sebenarnya sudah berada di ambang kolaps dan hanya bertahan karena injeksi dana talangan yang menggunakan jaminan tanah ilegal itu. Ibu Dewi Uma yang mengira sedang menempelkan nasibnya pada sebuah pohon yang rimbun, sama sekali tidak tahu bahwa mereka sebenarnya sedang melangkah bersama menuju jebakan pasir hisap yang akan menenggelamkan mereka semua dalam hitungan hari. Mirna memeriksa setiap lembar dokumen dengan ketelitian yang sangat tinggi, memastikan tidak ada satupun celah hukum yang bisa digunakan oleh pihak lawan untuk menghindar. Ketenangan di wajah Mirna kini berubah menjadi sebuah ketegasan yang mutlak. Tidak ada lagi rasa sedih atau kehilangan yang tersisa di dalam hati untuk Adrian. Pernikahan mewah yang dirancang mantan suaminya justru akan menjadi panggung terbaik untuk mengungkap semua borok dan kepalsuan yang mereka agungkan selama ini. Bambang menjelaskan bahwa seluruh instansi terkait, mulai dari lembaga kepolisian bagian otoritas keuangan hingga perwakilan pemegang saham utama, telah menerima salinan file ini secara rahasia. Mereka semua sepakat untuk melakukan tindakan eksekusi tepat pada hari pelaksanaan pernikahan Adrian dan Clarissa, sesuai dengan jadwal hitung mundur yang telah dirancang oleh Mirna. Strategi ini disusun dengan sangat cepat agar pihak Pak Udi Sanono tidak memiliki waktu untuk mengalihkan aset atau melarikan diri ke luar negeri. Bambang menutup kembali peta tebal itu lalu menyerahkannya ke dalam genggaman Mirna dengan sebuah senyuman penuh keyakinan. Bambang menegaskan bahwa semua jaring perangkap yang telah dipasang dengan sempurna di sekeliling tempat pesta hotel akan berlangsung, dan mereka kini hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk melakukan eksekusi tuas. Mirna menerima peta tersebut, mengangguk perlahan, dan mempersiapkan babak akhir dari permainan gengsi yang melelahkan ini. Hari pernikahan yang dinanti-nanti oleh Ibu Dewi Uma akhirnya tiba dengan segala kemegahan yang dipaksakan. Kamar pengantin di Hotel Bintang 5 dipenuhi dengan hiasan bunga impor yang harum, gaun pengantin sutra yang menjuntai indah, dan deretan perhiasan mahal yang berkilau di bawah lampu kristal. Di depan cermin besar, Clarissa sedang dirias oleh beberapa penata rias profesional, namun wajahnya sama sekali tidak memancarkan kebahagiaan seorang mempelai wanita. Wajah Clarissa tampak sangat gelisah, jemarinya terus meremas sapu tangan sutra, dan dia berulang kali menoleh ke arah pintu setiap kali mendengar langkah kaki lewat di koridor luar. Di kamar yang berbeda, Adrian dibantu oleh ibunya untuk merapikan tatanan jas pengantinnya. Ibu Dewi Uma tersenyum lebar tanpa henti, memuji penampilan anaknya yang kini dianggap setara dengan kaum bangsawan bisnis.
Ibu Dewi Uma berulang kali mengingatkan Adrian bahwa setelah janji pernikahan diucapkan, Adrian tidak lagi sekedar menjadi manajer biasa, melainkan resmi menyandang gelar direktur utama yang disegani. Adrian hanya menyembunyikan bayangan dirinya di cermin dengan pandangan yang kosong. Jiwanya terasa hampa. Ada sesak yang tertahan di dadanya sambil mengingat bagaimana dia telah membuang kehangatan rumah tangganya bersama Mirna demi kilau harta yang belum tentu membawa kedamaian. Kembali ke kamar Clarissa. Suasana tiba-tiba berubah tegang ketika seorang pelayan hotel mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Pelayan tersebut membawa sebuah kotak paket misteri berbungkus kertas hitam tanpa nama pengirim, yang katanya dititipkan oleh seorang pria di meja resepsionis khusus untuk Clarissa. Clarissa mengernyitkan dahi, menyuruh semua penata rias untuk keluar dari kamar terdiam karena dia ingin membuka paket itu secara pribadi. Rasa penasaran bercampur cemas mulai menetap di dalam hatinya saat melihat ukuran kotak yang tidak biasa tersebut. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Clarissa merobek kertas pembungkus hitam itu dan membuka tutup kotaknya. Di dalam kotak tersebut tidak ada hadiah mewah, melainkan sebuah amplop besar berisi beberapa lembar foto hasil pemeriksaan ultrasonografi atau USG dari sebuah rumah sakit kandungan swasta yang sangat terkenal. Di samping foto tersebut, terdapat lembaran surat keterangan medis otentik yang menyatakan dengan sangat jelas mengenai usia kandungan Clarissa yang sudah memasuki minggu ke-8, lengkap dengan nama dokter spesialis yang menanganinya. Yang membuat jantung Clarissa seakan berhenti berdetak adalah keberadaan secari kertas memo kecil berwarna merah yang ditempelkan tepat di atas dokumen medis itu. Memo tersebut berisi sebuah pesan singkat tertulis yang berbunyi bahwa seluruh data kehamilan ini, termasuk hasil tes DNA awal yang membuktikan bahwa anak tersebut bukan darah daging Adrian, sudah dikirimkan ke sistem basis data utama kantor pusat perusahaan Pak Udi Sanono. Rahasia mematikan yang selama ini dia sembunyikan dengan sangat rapi kini telah bocor ke tangan orang asing. Clarissa seketika menjerit histeris hingga menjatuhkan kotak tersebut ke lantai, membuat lembaran foto USG dan surat medis itu berserakan di atas karpet beludru. Jeritan itu terdengar hingga keluar ruangan, membuat Ibu Dewi Uma dan Adrian yang kebetulan sedang berjalan menuju kamar pengantin langsung membuka pintu dengan panik. Mereka terkejut melihat Clarissa yang sudah duduk di lantai dekat meja rias dengan napas berburu dan air mata yang merusak riasan wajahnya yang mahal. Ibu Dewi Uma buru-buru mendekat untuk menenangkan calon cucunya, sementara melihat mata Adrian langsung memberitahukan pada lembaran kertas yang berserakan di dekat kaki Clarissa. Adrian membungkuk untuk memungut salah satu foto USG dan membaca lembar keterangan medis yang terbuka. Detik itu juga, wajah Adrian berubah menjadi sangat pias saat menyadari arti dari angka-angka medis yang tertera di sana, sebuah kenyataan yang langsung meremukkan harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Ibu Dewi Uma yang melihat perubahan ekspresi anaknya segera mengambil kertas tersebut dari tangan Adrian. Meskipun mengejutkan setengah mati, otak manipulatif Ibu Dewi Uma langsung bekerja cepat untuk mengendalikan situasi agar skandal ini tidak meledak sebelum prosesi pernikahan selesai. Gengsi keluarga yang dipertaruhkan hari ini terlalu besar untuk hancur hanya karena selembar kertas misterius yang mengancam ketenangan mereka di awal hari. Suasana di dalam kamar pengantin semakin menegangkan ketika Ibu Dewi Uma dengan kasar meremas kertas medis itu lalu menyembunyikannya di dalam tas yang digenggamnya. Dengan suara berbisik yang syarat akan ancaman, Ibu Dewi Uma memaksa Clarissa untuk segera berdiri dan merapikan kembali wajahnya. Perempuan parubaya itu menyatakan bahwa ratusan undangan dari kalangan pejabat dan pengusaha elit sudah memenuhi aula utama gedung. Pembatalan pernikahan di menit-menit terakhir hanya akan menjadi aib yang mematikan bagi reputasi mereka, dan hal itu sama sekali tidak boleh terjadi demi menjaga gengsi yang selama ini mereka agungkan. Adrian hanya bisa berdiri mematung di sudut kamar dengan kepalan tangan yang bergetar hebat. Rasa kecewa dan terhina bergejolak di dalam dadanya saat mengetahui bahwa dirinya hanya dijadikan paksaan untuk menjadi tameng dari kehamilan Clarissa dengan pria lain. Namun, ketika dia mencoba memprotes, Ibu Dewi Uma langsung memelotot tajam dan mengingatkan Adrian tentang janji pelantikan sebagai direktur utama yang akan diumumkan dalam waktu kurang dari 1 jam. Kerakusan akan jabatan tertinggi itu akhirnya kembali membungkam mulut Adrian, membuatnya terpaksa melangkah keluar kamar mengiringi Clarissa menuju altar pernikahan dengan langkah yang terasa sangat hambar. Sementara itu, di lantai bawah gedung hotel, pintu utama aula terbuka lebar menyambut kedatangan para tamu penting. Di sela-sela kemunculan orang-orang yang berpakaian mewah,
Muncul sosok Mirna yang berjalan dengan langkah yang sangat anggun dan penuh percaya diri. Mirna mengenakan pakaian formal yang sederhana namun memancarkan wibawa yang luar biasa, didampingi oleh Bambang yang berjalan dengan sikap tenang di sisinya. Kehadiran Mirna di gedung pernikahan itu bukan untuk menggelar acara dengan amarah, melainkan sebagai sosok yang memegang kendali penuh atas kejutan yang sesungguhnya. Kedatangan Mirna tiba-tiba memicu kasakusuk di antara beberapa staf manajer hotel yang mengenali wajah mantan istri Adrian tersebut. Kabar tentang kehadiran Mirna dengan cepat sampai ke telinga Pak Udi Sanono yang saat itu sedang berdiri di dekat panggung utama bersama beberapa kolega bisnisnya. Wajah pengusaha senior itu langsung berubah tegang saat melihat Mirna berjalan melewati karpet merah menuju ke barisan kursi tengah dengan pandangan mata yang lurus ke depan. Pak Edi Suyono segera berpamitan dari rekan-rekannya lalu melangkah cepat dengan raut wajah gusar untuk menghadang langkah Mirna sebelum perempuan itu mendekati area pelaminan. Dengan nada suara yang ditekan serendah mungkin agar tidak menarik perhatian tamu lain, Pak Udi Sanono diperingatkan kepada Mirna agar segera meninggalkan gedung ini dengan hormat. Dia mengancam akan mengerahkan seluruh petugas keamanan hotel untuk mengusir Mirna jika dia berniat membuat pejabat di hari bahagia putranya. Mirna tidak gentar sedikit pun menghadapi gertakan pria paruh baya yang angkuh itu. Mirna hanya menghentikan langkahnya, lalu menatap lurus ke dalam sepasang mata Pak Udi Sanono dengan senyuman yang sangat tenang namun terasa sangat dingin. Tanpa mengeluarkan argumen yang panjang, Mirna melangkah maju satu tapak mendekati berdiri Pak Udi Sanono, lalu membisikkan beberapa posisi patah kata tepat di dekat telinga sang pengusaha mengenai legalitas tanah belasan hektar yang menjadi fondasi utama seluruh aset perusahaannya saat ini. Mendengar bisikan singkat dari Mirna, seluruh keangkuhan di wajah Pak Udi Sanono tiba-tiba menghilang seketika, digantikan oleh gurat ketakutan yang sangat mendalam. Wajahnya berubah menjadi cetakan pasi seolah-olah seluruh darah di tubuhnya tiba-tiba berhenti mengalir, karena mengetahui bahwa rahasia pemalsuan dokumen tanah warisan yang dia sembunyikan bertahun-tahun kini berada di tangan wanita di hadapannya. Tubuh Pak Udi Sanono sempat limbung ke belakang, memaksa memegang berpegangan pada sandaran kursi terdekat untuk menjaga keseimbangan. Mirna kembali menarik tubuhnya, memberikan anggukan hormat yang penuh kepalsuan, lalu melanjutkan langkahnya bersama Bambang menuju barisan kursi undangan tanpa ada satupun petugas keamanan yang berani menyentuhnya. Pak Udi Sanono hanya bisa berdiri mematung dengan memenuhi mata yang dipenuhi kengerian, menyadari bahwa kehadiran mantan istri Adrian hari ini adalah awal dari sebuah badai besar yang siap meruntuhkan seluruh imperium bisnisnya dalam hitungan menit. Mirna mengambil tempat duduk di barisan kursi bagian tengah, posisi yang sangat strategis untuk mengawasi setiap pergerakan di atas panggung pelaminan. Bambang duduk tepat di situ, sesekali memeriksa jam tangan digital miliknya dengan raut wajah yang sangat serius. Di atas altar, prosesi pernikahan antara Adrian dan Clarissa dipaksakan untuk terus berjalan di bawah melebihi ratusan pasang mata tamu undangan. Namun, suasana di sekitar panggung tidak lagi memancarkan kehangatan sebuah pesta, melainkan dipenuhi oleh ketegangan yang sangat pekat dan aura kecemasan yang tidak bisa disembunyikan. Adrian berdiri dengan tubuh yang kaku saat pemuka agama mulai membimbingnya untuk mengucapkan kalimat janji pernikahan. Suaranya terdengar bergetar dan ragu, mencerminkan gejolak batin yang sedang menghancurkan harga dirinya dari dalam. Di dekatnya, Clarissa memegang buket bunga dengan jemari yang gemetar hebat, sementara pandangan matanya berulang kali menyapu area penonton seolah-olah sedang mencari sosok misterius yang telah mengirimkan kotak hitam ke dalam ruangan. Ibu Dewi Uma yang berdiri di barisan keluarga terus tersenyum paksa, mencoba menutupi kegelisahannya dengan berpura-pura sibuk merapikan gaun kebaya mewahnya yang berkilau. Mirna memanfaatkan sisa waktu yang terus meminta maju ini untuk memikirkan kembali setiap detail rasa sakit dan rasa bersalah yang pernah dia terima dari mereka. Ingatan tentang bagaimana dirinya diusir seperti noda, dilempari lembaran uang santunan, dan direndahkan harga dirinya demi sebuah gengsi kosong, kini mengkristal menjadi sebuah ketegasan yang mutlak. Tidak ada lagi ruang untuk belas kasihan atau keraguan di dalam hati Mirna. Setiap detik dari hitungan mundur 60 menit ini adalah bentuk keadilan yang sedang berjalan lurus menuju sasarannya tanpa bisa dihentikan oleh kekuasaan apapun. Pak Edi Suyono yang berada di sisi panggung terlihat sibuk berbicara dengan beberapa pengawal pribadinya melalui alat komunikasi nirkabel. Wajah pengusaha senior itu masih tampak pias setelah mendengar bisikan Mirna di lorong aula tadi. Dia berulang kali memberikan instruksi dengan isyarat tangan yang panik,
mencoba mencari tahu bagaimana dokumen rahasia perusahaannya bisa jatuh ke tangan mantan istri manajer bawahannya tersebut. Ketakutan akan kehancuran finansial dan ancaman penjara membuat konsentrasinya buyar sepenuhnya di tengah-tengah acara sakral anak tunggalnya. Bambang kemudian menyenggol lengan Mirna perlahan, memberikan isyarat bahwa waktu yang mereka rancang kini telah memasuki fase kritis. Tepat pada menit ke-30 dalam hitungan mundur mereka, beberapa operator sistem penata suara dan lampu di bagian belakang aula mulai datang oleh beberapa pria berpakaian kemeja rapi yang membawa surat tugas resmi. Para pekerja hotel yang bertugas mengontrol penyiaran multimedia acara pernikahan tiba-tiba diminta untuk menjauh dari meja kendali utama tanpa menimbulkan kegaduhan di antara para tamu. Seketika itu juga, layar digital raksasa berukuran belasan meter yang terpasang kokoh di latar belakang panggung pelaminan secara tiba-tiba padam. Layar yang seharusnya menampilkan rangkaian foto romantis dan video perjalanan cinta Adrian bersama Clarissa berubah menjadi hitam pekat selama beberapa detik. Kejadian mati lampu sesaat pada layar multimedia tersebut langsung memicu bisik-bisik heran dari para tamu undangan yang memenuhi ruangan aula, membuat suasana pesta yang megah itu tiba-tiba terasa mencekam. Ibu Dewi Uma langsung melangkah panik ke samping panggung, memanggil petugas menuju manajer operasional hotel dengan nada suara yang tinggi untuk memprotes gangguan teknis tersebut. Dia tidak ingin momen rahasia pengumuman direktur utama untuk terganggu oleh masalah sepele seperti layar yang mati. Namun, petugas hotel yang dipanggil justru tidak bisa berbuat banyak karena seluruh sistem kendali multimedia telah diambil alih sepenuhnya oleh otoritas luar yang tidak bisa mereka intervensi. Sebelum Ibu Dewi Uma sempat meluapkan kemarahannya lebih lanjut, layar raksasa di atas panggung kembali menyala dengan sangat terang. Bukannya menampilkan video romantis, layar tersebut justru memunculkan sebuah grafik hitungan mundur digital berwarna merah menyala yang terus berdetak mundur dari angka 30 menit menuju titik nol. Kehadiran angka-angka digital yang misterius itu menjadi sebuah tanda nyata bahwa waktu kejayaan semu keluarga mereka kini berada di ujung tanduk. Tepat ketika angka digital di layar raksasa itu menunjukkan sisa waktu 15 menit, kepalsuan yang mereka bangun selama ini runtuh dalam hitungan detik. Layar yang semula menampilkan hitungan mundur tiba-tiba berganti visual, menampilkan video rekaman pengakuan Sari dengan pencahayaan yang sangat jelas. Dalam rekaman tersebut, Sari memaparkan secara runtut dan gamblang semua pembicaraan rahasia yang melibatkan Ibu Dewi Uma, Pak Udi Sanono, dan Clarissa di ruang privat restoran beberapa waktu lalu. Suara Sari terdengar lantang memenuhi seluruh sudut aula, mengungkap fakta bahwa pernikahan ini sengaja dirancang dengan cepat demi menutupi kehamilan Clarissa dengan pria lain. Para tamu undangan seketika riuh. Suasana aula yang semula normal berubah menjadi sangat gaduh oleh bisik-bisik dan menyampaikan penghinaan yang mengirim ke arah pelaminan. Belum sempat Ibu Dewi Uma menguasai ketakutannya, tampilan layar kembali berubah dengan menampilkan dokumen-dokumen otentik mengenai status keuangan perusahaan Pak Udi Sanono. Di sana tertera data audit forensik yang menunjukkan bahwa seluruh unit bisnis Pak Udi Sanono sebenarnya sudah mengalami kebangkrutan total dan terlibat utang macet di berbagai bank besar. Kebenaran yang paling mengejutkan pun terbuka, yaitu niat terselubung Pak Udi Sanono yang ingin merebut seluruh aset tanah warisan asli milik mendiang ayah Mirna yang selama ini digelapkan oleh Ibu Dewi Uma. Ibu Dewi Uma seketika lemas hingga jatuh terduduk di lantai pelaminan. Gaun kebaya mewahnya yang bernilai puluhan juta kini tampak tak berarti di tengah rasa malu yang luar biasa. Gengsi yang selama ini dia agungkan setinggi langit runtuh seketika di hadapan ratusan pasang mata rekan-rekan sosialitanya yang kini melihatnya dengan pandangan jelek. Semua kemewahan yang dia banggakan berubah menjadi bumerang yang menghantam balik harga dirinya hingga ke titik terendah. Adrian berdiri berbaring di tengah panggung dengan wajah yang sepenuhnya kosong, menatap layar raksasa lalu beralih memandang ibunya dengan berpura-pura penuh pengkhianatan. Pria itu baru menyadari bahwa dirinya hanyalah bidak catur yang tabungannya dimanfaatkan oleh ibunya sendiri untuk melindungi utang pribadi dan menyelamatkan leher dari jerat hukum. Jabatan direktur utama yang menjanjikannya ternyata hanyalah sebuah umpan kosong dari perusahaan bangkrut yang bersiap gulung tikar. Kehormatan yang dia pertaruhkan dengan mendepak Mirna dari hidupnya kini dibayar dengan kehinaan yang mutlak di depan publik. Di sisi panggung lain, Clarissa menutupnya dengan kedua belah tangan sambil menangis histeris, menyadari bahwa nama baik keluarga kini sudah hancur sepenuhnya di kalangan pebisnis elit. Pak Udi Sanono mencoba berteriak memanggil staf keamanan hotel untuk mematikan paksa aliran listrik ke layar multimedia tersebut.
Namun usahanya sia-sia karena kendali penuh telah dikunci rapat oleh otoritas luar. Kekacauan massal tidak lagi bisa dihindari. Beberapa tamu undangan dari kalangan pejabat mulai berdiri dari kursi mereka dan melangkah keluar dari gedung untuk menghindari skandal. Mirna tetap duduk dengan tenang di posisinya, memperhatikan setiap jengkel ketakutan yang menimpa mantan keluarga suaminya tanpa ada niat untuk melerai atau merayakan dengan tawa. Baginya, pemandangan di atas pelaminan adalah konsekuensi logistik yang harus diterima oleh orang-orang yang menempatkan keserakahan di atas segalanya. Bambang berdiri di samping Mirna, memberikan kode lewat anggukan kepala bahwa pihak berwajib yang sudah menunggu di luar area lobi hotel kini bersiap untuk masuk ke dalam gedung guna melakukan tindakan penegakan hukum selanjutnya. Kekacauan massal benar-benar pecah di dalam aula gedung hotel ketika rombongan petugas berwajib berseragam lengkap melangkah masuk melalui pintu utama. Kedatangan para petugas hukum yang didampingi oleh perwakilan otoritas keuangan seketika menghentikan sisa-sisa pesta pernikahan. Pak Udi Sanono yang melihat kehadiran polisi langsung mengeluarkan badan, mencoba mengaku keluar melalui pintu darurat di belakang panggung pelaminan. Namun, langkah kakinya langsung dihadang oleh dua petugas yang bergerak cepat mengunci seluruh jalur evakuasi hotel. Bambang maju mendampingi pihak berwajib untuk menunjukkan surat perintah penyertaan aset dan menyingkirkan resmi terhadap Pak Udi Sanono atas kasus pemalsuan dokumen tanah serta penipuan investasi. Pak Udi Sanono tidak bisa mengelak lagi ketika borgol besi dikaitkan di kedua pergelangan tangan di hadapan para tamu yang tersisa. Di sudut lain, Clarissa dikawal oleh kerabatnya keluar dari aula dengan kondisi mental yang sepenuhnya terguncang, meninggalkan area pelaminan yang kini berantakan oleh dekorasi yang hancur. Sementara itu, Ibu Dewi Uma turun ke lantai altar, menangis terseduh-seduh sambil memegangi kaki Adrian untuk memohon perlindungan dari rasa malu yang menyiksa. Namun, Adrian menghempaskan tangan ibunya dengan kasar. Matanya dipenuhi oleh rasa benci dan mengecewakan yang sangat mendalam atas pengungkapan ini. Adrian menyadari sepenuhnya bahwa akibat ambisi buta sang ibu dan ketamakannya sendiri, dia telah membuang berlian berharga seperti Mirna demi menggenggam bara api yang kini menghabiskan seluruh sisa hidupnya. Adrian berbaring, menyapu pandangan ke seluruh ruangan aula yang mulai kosong, hingga matanya tertuju pada sosok Mirna yang sedang berdiri bersiap untuk melangkah pergi. Rasa penyesalan yang teramat besar seketika menguasai pikiran Adrian, mendorong kakinya untuk berlari menerobos deretan kursi dan meja yang terbalik demi mengejar mantan istrinya. Tersisa waktu kurang dari 5 menit dalam hitungan mundur digital di layar raksasa sebelum seluruh rangkaian drama ini berakhir di titik nol. Adrian terus berlari kencang, mengabaikan panggilan ibunya yang masih merata di atas panggung. Pikirannya hanya terfokus pada satu hal, yaitu menjangkau Mirna dan memohon pengampunan atas segala kejahatan emosional yang telah dia lakukan selama beberapa bulan terakhir. Dia berharap masih ada sisa-sisa cinta di hati Mirna yang bisa dia gunakan sebagai tempat bersandar setelah kehilangan status manajer, jabatan direktur utama, dan kehormatan keluarga dalam satu hari yang sama. Mirna berjalan dengan langkah yang sangat tenang di pintu keluar lobi utama hotel, diikuti oleh Bambang yang terus mengamankan jalur perjalanan. Mirna tidak mempercepat langkahnya. Namun wibawa yang terpancar dari gerak-geriknya membuat orang-orang di sekitar koridor hotel memberikan jalan dengan rasa hormat yang tinggi. Detik-detik akhir dari waktu 60 menit yang dirancangnya kini hampir habis, menandakan bahwa seluruh misi penegakan keadilan yang dia bangun dari bawah telah terlaksana dengan sempurna tanpa ada satupun celah yang meleset. Di belakangnya, suara langkah sepatu Adrian terdengar semakin mendekat disertai napas yang memburu karena kelelahan. Adrian berulang kali memeluk nama Mirna dengan suara yang serak, memohon agar perempuan itu menghentikan langkahnya sebentar saja untuk mendengarkan penjelasannya. Langkah kaki Adrian yang terburu-buru itu menjadi gambaran nyata dari seorang pria yang sedang berjuang melawan kehancuran pasti akibat kematiannya sendiri. Mirna akhirnya menghentikan langkahnya tepat di ambang pintu kaca besar lobi hotel yang langsung menghadap ke arah area parkir luar. Angin sore yang membawa hawa dingin mulai berembus menerpa wajahnya, memberikan kesegaran setelah melewati ketegangan yang pekat di dalam aula tadi. Mirna menarik napas dalam-dalam, memantapkan hatinya untuk menghadapi konfrontasi terakhir dari pria yang pernah menjadi bagian dari masa lalunya sebelum menutup lembaran cerita ini selamanya. Tepat di menit ke-60, Adrian berhasil menahan langkah Mirna di area luar lobi gedung yang mulai diguyur gerimis tipis. Dengan suara serak dan napas terengah-engah, Adrian bersujud di depan Mirna,
memohon dengan sangat agar mereka bisa memperbaiki hubungan dan memulai kembali semuanya dari awal. Adrian mengira bahwa semua tindakan besar yang dilakukan Myrna hari ini didasarkan pada rasa cemburu dan keinginan untuk merebut kembali dirinya dari pelukan Clarissa. Dari kejauhan, Ibu Dewi Uma pun tampak berlari pincang mendekat, mengira bahwa ketulusan Myrna di masa lalu akan membuat perempuan itu merasa kasihan dan bersedia memberikan bantuan finansial untuk menyelamatkan sisa aset mereka. Myrna menatap Adrian dan Ibu Dewi Uma yang bersimpuh di dekat kakinya dengan pandangan mata yang sangat tenang, namun sepenuhnya dingin tanpa ada sisa kehangatan masa lalu. Myrna perlahan menarik ujung pakaiannya agar tidak tersentuh oleh tangan Adrian, bukan karena amarah yang meledak-ledak, melainkan karena rasa ikhlas yang sudah mutlak. Myrna menjelaskan dengan suara yang lugas bahwa dia tidak pernah memiliki niat sedikit pun untuk kembali menjadi bagian dari hidup Adrian. Kehancuran total yang menimpa keluarga mereka hari ini sama sekali bukan bentuk balas dendam pribadi dari Myrna, melainkan murni akibat dari hukum alam atas keserakahan dan dokumen yang mereka pupuk sendiri demi mengejar sebuah gengsi. Di tengah gerimis yang semakin rapat, Bambang berjalan mendekat lalu membuka pintu sebuah mobil mewah keluaran terbaru yang sudah terparkir tepat di depan lobi. Detik itu juga, sebuah kenyataan besar yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh Myrna akhirnya terungkap ke permukaan. Bambang menyerahkan sebuah dokumen legalitas kepemilikan korporasi kepada Myrna, yang membuktikan bahwa Myrna adalah pemilik sah tunggal dari seluruh vendor dekorasi, perusahaan catering, bahkan tanah dan bangunan hotel bintang 5 tempat pesta pernikahan mewah itu diselenggarakan. Selama membina rumah tangga dari bawah, Myrna sengaja menyembunyikan identitas aslinya sebagai ahli waris tunggal dari Taipan properti legendaris pemilik lahan tersebut. Myrna melakukan semua itu hanya untuk menguji keutuhan cinta Adrian dan melihat sejauh mana kesetiaan suami jika kekenyangan pada kondisi hidup yang sederhana. Sayangnya, Adrian yang hanya berpuas diri dengan jabatan manajer telah gagal total dalam ujian tersebut, karena lebih memilih silau harta palsu dan tuntutan gengsi dari Ibu Dewi Uma. Ibu Dewi Uma dan Adrian seketika membeku di tempat mereka bersujud, menyadari bahwa sejati berlian yang selama ini ada di dalam rumah mereka telah mereka buang dengan cara yang sangat hina demi mengejar istana kaca milik Pak Udisanono yang ternyata sudah rapuh dan runtuh. Penyesalan yang teramat besar kini menutup mulut rapat-rapat mereka. Sementara para petugas keamanan hotel mulai bergerak maju untuk mengusir mereka keluar dari area lobi karena status mereka yang bukan lagi tamu terhormat. Myrna melangkah masuk ke dalam kabin mobil mewah yang hangat dengan gerakan yang sangat anggun tanpa sekalipun menoleh lagi ke belakang. Pintu mobil tertutup rapat, memisahkan dirinya dari bayang-bayang masa lalu yang penuh dengan kepalsuan dan ambisi buta. Kendaraan itu perlahan bergerak membelah jalanan kota yang basah oleh hujan, membawa Myrna menuju lembaran kehidupan yang baru, yang bersih dari noda keserakahan. Dari balik kaca mobil yang gelap, Myrna memandang ke arah langit sakit dengan perasaan lega yang sepenuhnya utuh. Pengalaman hidup ini memberikan sebuah pelajaran berharga bahwa sebuah kehormatan dan kebahagiaan sejati tidak akan pernah bisa dibangun di atas fondasi gengsi yang dipaksakan. Waktu telah berakhir dengan sangat adil, membuat mereka serakah terpuruk dalam kemiskinan materi dan sanksi sosial yang permanen seumur hidup mereka. Kisah ini menjadi pengingat yang mendalam bahwa kehormatan sejati tidak pernah diukur dari tinggi jabatan atau silaunya harta, melainkan dari ketulusan hati dan kesetiaan pada janji. Ketika keserakahan dan gengsi kosong dijadikan kompas kehidupan, ia tidak akan membawa kita ke puncak kejayaan, melainkan justru menggali lubang kehancuran sendiri. Berlian yang tulus seringkali tampil sederhana, dan mereka yang membuangnya demi mengejar kilau palsu pada akhirnya hanya akan menyampaikan bara penyesalan yang menghabiskan seluruh sisa hidupnya. Bagaimana tanggapan ibu dan buat semua yang mengikuti kisah ini dari awal? Jika ibu berada di posisi Myrna, apakah ibu akan memberikan kesempatan kedua saat Adrian bersujud di tengah gerimis? Atau justru melangkah pergi seperti yang dilakukan Myrna? Tuliskan opini jujur ibu di kolom komentar. Dan mari kita petik pelajaran berharga bersama dari cerita ini. 50 juta sekarang, atau nyawamu tidak ada harganya. Itulah kalimat terakhir yang aku dengar sebelum duniaku runtuh. Di saat perutku kian membesar menahan beban nyawa yang segera lahir, ibu mertuaku justru merampas paksa seluruh tabungan persalinanku hanya demi sebuah mobil mewah untuk adiknya. Hinaan, miskin, sok kaya, hingga kutukan, mati saat melahirkan, menjadi sarapan pedas yang harus kutelan setiap hari. Namun,
Yang paling menghancurkan hatiku bukanlah caci maki mereka, melainkan diamnya suamiku, Joko Susilo. Lelaki yang kuanggap pelindung, justru berdiri membisu saat aku dihina, seolah aku hanyalah orang asing yang tak berarti. Tapi, di balik bungkamnya sang suami dan tajamnya lisan mertua, ada sebuah rahasia besar yang terkubur dalam-dalam. Sebuah hutang nyawa yang mengekang dan sebuah rencana besar yang sedang disusun dalam diam. Saksikan sebuah kisah tentang pengorbanan, pengkhianatan, dan sebuah pembalasan yang paling elegan. Inilah mahar kesabaran Christina. Sinar matahari sore yang menembus jendela kaca ruang tamu terasa menyengat. Namun tak sepanas dada Christina saat menatap tumpukan uang kertas di hadapannya. Jemarinya yang sedikit membengkak karena usia kehamilan 8 bulan dengan telaten menyusun lembar demi lembar uang 100 ribuan itu. Ini adalah hasil dari keringatnya berjualan kue subuh, ditambah sisa gaji Joko Susilo yang disisihkan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun terakhir. Angka 50 juta rupiah bukan sekadar angka bagi Christina, itu adalah jaminan nyawa. Dokter spesialis sudah mewanti-wanti bahwa tekanan darahnya yang sering melonjak tinggi membuat persalinan nanti berisiko besar dan kemungkinan besar harus melalui tindakan operasi di rumah sakit besar. Suara deru mesin motor yang kasar di halaman depan membuyarkan lamunannya. Pintu depan terbuka tanpa ketukan, menampakkan sosok Ibu Marhani dengan wajah yang ditekuk masam, diikuti Dista yang sibuk mengipas lehernya dengan tangan. Tanpa salam, tanpa basa-basi, mata Ibu Marhani langsung tertuju pada gundukan uang di atas meja kayu yang kusam. Kilat keserakahan muncul di balik matanya yang mulai keriput. Dista, sang adik ipar, langsung duduk di sofa dengan gaya angkuh, melirik sinis ke arah perut besar Christina yang tertutup daster batik usang. Bayarkan uang muka mobil baru adikmu. 50 juta sekarang. Ucap Ibu Marhani dengan nada memaksa yang tidak menerima bantahan. Suaranya menggelegar di ruang tamu yang sempit, membuat Christina tersentak kaget hingga tangannya gemetar. Christina segera mendekap uang-uang itu ke dadanya, seolah-olah sedang melindungi bayi dalam kandungannya. Jantungnya berdegup kencang. Rasa takut dan tidak percaya bercampur menjadi satu di benaknya. Ia menatap ibu mertuanya dengan tatapan memohon, mencoba mencari sedikit saja rasa kemanusiaan di sana. Tapi ini uang tabungan persalinanku yang aku kumpulkan susah payah, Bu. Ibu tahu sendiri dokter bilang kehamilanku berisiko. Uang ini untuk biaya operasi dan perawatan kalau terjadi apa-apa nanti, jawab Christina dengan suara serak, menahan tangis yang sudah mencekik kerongkongannya. Ia berharap statusnya sebagai menantu yang sedang hamil tua akan memicu rasa iba. Namun, yang ia dapatkan justru sebaliknya. Ibu Marhani melangkah maju, wajahnya mendekat ke wajah Christina dengan mata yang melotot tajam, memancarkan kebencian yang nyata. Halah, melahirkan di bidan desa saja murah. Jangan sok jadi orang kaya. Dulu aku melahirkan cuma beralas tikar. Tidak mati tuh. Kamu itu cuma menantu. Jangan banyak gaya mau operasi segala di rumah sakit mewah. Uang itu lebih berguna untuk harga diri Dista. Dia malu kalau harus kerja naik motor butut terus. Bentak Ibu Marhani. Dista menimpali dengan cibiran yang tak kalah menyakitkan. Menganggap bahwa nyawa bayi di dalam kandungan Christina tidak lebih berharga daripada kenyamanan perjalanannya ke kantor setiap pagi. Christina menoleh ke arah pintu kamar, tempat Joko Susilo berdiri mematung sejak tadi. Suaminya itu hanya diam, bahunya merosot, dan matanya menatap lantai dengan tatapan kosong. Christina menggantungkan seluruh harapannya pada laki-laki itu. Ia berharap Joko akan melangkah maju, merangkulnya, dan berkata pada ibunya bahwa nyawa istri dan anaknya adalah prioritas utama. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat Joko akhirnya membuka suara tanpa sedikit pun keberanian untuk menentang. Sudahlah Dek, kasih saja. Nanti kita pinjam uang teman kalau kamu mau lahiran. Ibu benar, Dista lebih butuh mobil itu sekarang untuk pekerjaannya, ucap Joko ringan, seolah-olah uang 50 juta itu hanyalah recehan yang bisa dicari dalam semalam. Kalimat itu meluncur begitu saja tanpa beban, mengabaikan fakta bahwa Christina telah mengorbankan waktu istirahat dan kesehatannya demi uang tersebut. Christina terpaku, air matanya jatuh membasahi uang yang ia dekap, menyadari bahwa di rumah ini, ia benar-benar sendirian berjuang untuk nyawa yang belum lahir itu.
Ibu Marhani dengan kasar menyambar uang dari pelukan Kristina, menghitungnya sekilas dengan senyum kemenangan yang mengerikan. Sementara itu, Dista bersorak kegirangan sambil mulai melihat-lihat brosur mobil di ponselnya. Sama sekali tidak peduli pada kakak iparnya yang kini terduduk lemas di lantai sambil memegangi perutnya yang mendadak terasa kencang. Joko tetap diam membisu, tidak bergerak sedikit pun untuk membantu istrinya berdiri, sementara suara tawa Ibu Marhani dan Dista bergema menyakitkan, merayakan rampok legal yang baru saja mereka lakukan di atas penderitaan seorang ibu yang ketakutan. Malam itu, dinginnya lantai keramik di ruang tamu seolah merambat masuk ke dalam tulang-tulang Kristina. Namun rasa dingin itu tak sebanding dengan kekosongan yang ia rasakan di hatinya. Setelah kepergian Ibu Marhani dan Dista yang membawa lari seluruh harapan persalinannya, rumah itu menjadi sunyi yang mencekam. Kristina bangkit dengan perlahan. Tangannya bertumpu pada pinggiran meja yang kini kosong melompong. Ia menatap punggung Joko Susilo yang sedang berdiri di ambang pintu dapur. Membelakanginya seolah-olah bayangan istrinya sendiri adalah hantu yang menakutkan untuk dilihat. Tidak ada kata maaf, tidak ada pelukan penenang, hanya keheningan yang menyesakkan dada hingga Kristina merasa seolah oksigen di ruangan itu telah habis diserap oleh egoisme keluarga suaminya. Luka di hati Kristina semakin menganga ketika ia melangkah masuk ke kamar dan melihat Joko sedang membereskan pakaian kerjanya yang kusam. Ia ingin berteriak, ingin memaki, dan menanyakan mengapa laki-laki yang berjanji melindunginya di depan penghulu itu justru menjadi orang pertama yang membiarkannya dirampok secara terang-terangan. Namun, setiap kali Kristina membuka mulut, ia hanya melihat sorot mata Joko yang redup, penuh dengan beban yang tidak ia pahami. Misteri di balik sikap diam suaminya terasa seperti tembok raksasa yang tak tertembus. Kristina merasa seperti hidup dengan orang asing yang hanya meminjam raga suaminya. Sementara jiwanya telah tergadai pada sebuah rahasia besar yang sengaja disembunyikan rapat-rapat di balik lemari tua di sudut kamar mereka. Rasa penasaran yang bercampur dengan kekecewaan mendorong Kristina untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya. Saat Joko pergi keluar rumah dengan alasan ada urusan mendadak, seperti yang sering ia lakukan belakangan ini tanpa pernah membawa pulang hasil, Kristina memberanikan diri menggeledah tumpukan berkas lama di balik lemari. Tangannya yang gemetar menemukan sebuah amplop coklat besar yang sudah menguning dan berbau apek. Di dalamnya, terdapat selembar surat perjanjian usang dengan noda kecoklatan yang tampak seperti darah kering yang sudah menahun. Surat itu bukan surat hutang biasa, melainkan sebuah pernyataan tertulis tentang pengabdian seumur hidup dan pengakuan tentang hutang nyawa yang harus dibayar dengan kepatuhan mutlak tanpa syarat. Kristina terduduk di pinggiran ranjang, membaca kata demi kata yang tertulis di sana dengan mata yang membelalak tidak percaya. Di sana tertera bahwa Joko bukanlah anak kandung Ibu Marhani, melainkan anak yang dipungut dari jalanan dalam keadaan sekarat bertahun-tahun silam. Suami Ibu Marhani, almarhum ayah angkat Joko, telah mendonorkan salah satu organ vitalnya demi menyambung nyawa Joko yang saat itu hampir terputus. Sejak saat itu, Joko didoktrin bahwa setiap embusan napasnya adalah milik keluarga ini, dan setiap sen yang ia hasilkan adalah hak Ibu Marhani sebagai cicilan atas nyawa yang telah dipinjamkan. Inilah alasan mengapa Joko selalu diam membisu saat dihina, mengapa ia membiarkan istrinya menderita, karena ia merasa tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, bahkan atas cinta yang ia rasakan untuk Kristina. Kenyataan pahit ini membuat Kristina merasa iba sekaligus marah yang luar biasa. Ia merasa terjebak dalam lingkaran hutang budi yang tidak masuk akal, di mana ia dan bayinya dijadikan tumbal untuk membayar masa lalu yang bukan kesalahan mereka. Di luar sana, suara tawa Dista terdengar nyaring dari halaman rumah tetangga, menceritakan tentang mobil baru yang akan segera tiba besok pagi, sementara Kristina harus memikirkan bagaimana caranya membeli vitamin untuk janinnya yang kini menendang-nendang lemah. Ibu Marhani masuk ke dalam rumah tanpa mengetuk pintu, membawa tumpukan baju kotor milik Dista dan melemparkannya tepat ke pangkuan Kristina yang masih memegang surat rahasia itu. Jangan cuma duduk melamun seperti putri raja. Cuci semua baju ini sekarang. Kamu itu menantu tidak tahu diri, sudah menumpang di sini, kerjaannya cuma menghabiskan nasi. Kalau bukan karena kebaikan keluarga kami memungut Joko, kamu pun tidak akan punya tempat berteduh. Bentak Ibu Marhani dengan nada yang begitu merendahkan. Kristina terdiam, ia buru-buru menyembunyikan surat itu di balik daster batiknya, menelan bulat-bulat semua hinaan itu demi menjaga rahasia suaminya.
Namun, ia melihat Joko berdiri di ambang pintu, melihat pemandangan itu tanpa melakukan apapun. Bahkan saat Ibu Marhani sengaja menyenggol bahu Kristina yang sedang hamil tua hingga istrinya itu hampir tersungkur ke lantai. Suasana di meja makan malam itu terasa lebih dingin daripada air es yang dituangkan Dista ke dalam gelas kristal barunya. Aroma gulai ayam yang dimasak Kristina sejak siang memenuhi ruangan, namun selera makannya telah hilang ditelan sesak. Ibu Marhani duduk di kepala meja dengan gaya seorang ratu, sementara Dista sibuk memotret piringnya untuk dipamerkan di media sosial, seolah-olah kemewahan yang mereka nikmati adalah hasil keringat sendiri. Kristina duduk di pojok meja, hanya berani mengambil sepotong tempe goreng, sementara perutnya yang membesar sesekali bergejolak karena tendangan sang bayi yang mulai tak tenang. Di sampingnya, Joko Susilo menyuap nasi dengan kepala tertunduk dalam, tidak berani mengangkat wajah seolah-olah butiran nasi di piringnya lebih menarik daripada tatapan terluka istrinya. Ketenangan yang rapuh itu pecah saat Dista meletakkan ponselnya dengan kasar di atas meja kayu. "Mbak Kristina, mobil baruku besok datang. Tapi aku belum punya uang untuk biaya asuransi dan beli bensin pertamax. Masa mobil mewah isinya bensin eceran? Kan tidak level. Kamu masih punya simpanan perhiasan atau emas, kan? Kasih ke aku saja. Toh kamu di rumah terus tidak butuh dandan," ucap Dista dengan nada santai seolah sedang meminta segelas air. Kristina tertegun. Sendok di tangannya bergetar hebat saat ia menatap adik iparnya yang tidak tahu malu itu. Rasa sakit di pinggangnya akibat mencuci tumpukan baju kotor milik Dista tadi sore seakan berdenyut kembali, mengingatkannya pada ketidakadilan yang ia terima. "Aku tidak punya apa-apa lagi, Dista. Semua tabunganku sudah kalian ambil kemarin. Emas kawinku pun sudah kujual untuk menutupi hutang belanja ibu bulan lalu. Tolonglah, aku butuh sisa uangku untuk biaya kontrol ke dokter. Tekanan darahku sedang tinggi sekali," jawab Kristina dengan suara gemetar, mencoba membela sisa harga dirinya. Namun, bukannya rasa iba yang didapat, ia justru memicu ledakan amarah dari Ibu Marhani. Ibu mertuanya itu meletakkan sendoknya hingga menimbulkan denting yang memekakan telinga. Matanya melotot tajam, memancarkan kebencian yang selama ini ia pendam terhadap menantu yang ia anggap sebagai beban itu. "Halah, alasan saja kamu itu. Bidan desa di ujung jalan itu cuma butuh uang sedikit. Kenapa kamu harus sokaya mau ke dokter spesialis segala? Kalau kamu mati saat melahirkan nanti karena darah tinggi, mobil Dista itu setidaknya bisa dipakai untuk mengantar jenazahmu ke kuburan. Jadi uangmu tidak sia-sia," teriak Ibu Marhani dengan kata-kata yang begitu tajam hingga menusuk jantung Kristina. Kalimat itu bukan lagi sekadar hinaan, melainkan kutukan yang keluar dari mulut seorang ibu mertua. Kristina merasa dunianya runtuh. Ia menoleh ke arah Joko, berharap suaminya akan berdiri dan membentak ibunya demi membela nyawa istri dan anaknya. Namun, Joko Susilo tetap diam membisu. Bahkan ketika tangan Ibu Marhani yang kalap menyenggol mangkuk sayur panas hingga tumpah membasahi tangan Kristina. Luka bakar yang memeras ketika muncul di kulit putih Kristina. Tapi rasa perih itu tak sebanding dengan sakit hati melihat suaminya hanya terdiam 1000 bahasa. Joko hanya mengambil selembar tisu dan membersihkan tumpahan sayur di meja, tanpa sedikit pun menyentuh tangan istrinya yang melepuh atau menatap matanya. Ia seperti robot yang telah diprogram untuk tidak memiliki perasaan, membiarkan istrinya dihina dan disakiti tepat di depan matanya sendiri demi sebuah hutang budi yang tidak masuk akal. Kristina bangkit dari kursi dengan susah payah. Air matanya jatuh tanpa suara ke dalam piring nasinya yang masih penuh. Ia menyadari bahwa di rumah ini, ia bukan dianggap sebagai manusia, melainkan hanya sebuah objek yang bisa diperas dan dibuang kapan saja. Saat ia berjalan tertatih menuju kamar, ia mendengar Dista tertawa mengejek sambil berbisik pada ibunya tentang betapa cengengnya Kristina. Di ambang pintu, Kristina sempat menoleh dan melihat Joko meremas sendoknya hingga bengkok, namun laki-laki itu tetap tidak berani mengeluarkan satu kata pun untuk melindunginya, meninggalkan Kristina dalam kesendirian yang paling kelam di tengah keramaian keluarga yang seharusnya menjadi pelindungnya. Pagi itu suasana rumah terasa lebih mencekam daripada biasanya. Seolah-olah dinding kayu yang kusam itu pun ikut menahan napas menyaksikan penderitaan Kristina. Luka bakar di punggung tangannya akibat siraman sayur panas semalam mulai melepuh. Namun Kristina tetap dipaksa menyikat lantai kamar mandi yang licin oleh Ibu Marhani. Rasa pening yang hebat menyerang kepalanya.
Efek dari tekanan darah yang melonjak karena stres yang tak kunjung usai. Ketika Christina mencoba berdiri untuk mengambil napas, ia tidak sengaja menyenggol ember hingga airnya membasahi sepatu mahal milik Dista yang tergeletak di koridor. Pekikan melengking Dista seketika memecah keheningan, memancing Ibu Marhani berlari keluar dengan wajah merah padam seperti singa yang siap menerkam mangsanya. Dasar menantu sialan. Lihat apa yang kamu lakukan pada sepatu adik iparmu. Kamu sengaja ya karena iri tidak bisa beli barang mewah? Teriak Ibu Marhani sambil mendaratkan sebuah tamparan keras di pipi Christina hingga wanita hamil itu tersungkur menabrak tembok. Christina merintih, memegangi perutnya yang mendadak terasa sangat keras dan nyeri. Di saat itulah Joko Susilo muncul dari arah dapur. Wajahnya pucat pasi melihat istrinya terduduk lemas di lantai dengan bekas merah di pipi. Untuk pertama kalinya, ada kilat kemarahan di mata Joko, namun sebelum ia sempat melangkah maju, Ibu Marhani sudah lebih dulu menunjuk wajahnya dengan jari yang gemetar karena emosi yang meluap-luap. Jangan berani-berani kamu membela perempuan ini, Joko. Ingat siapa kamu sebenarnya di rumah ini. Ingat Joko. Kalau bukan karena suamiku memberikan ginjalnya padamu dulu, kamu sudah jadi bangkai di pinggir jalan. Teriak Ibu Marhani dengan suara yang menggelegar hingga tetangga sebelah bisa mendengarnya. Rahasia besar itu akhirnya dimuntahkan dengan cara yang paling kasar di depan wajah Christina yang ternganga tidak percaya. Ibu Marhani terus berteriak, mengingatkan Joko bahwa ia hanyalah anak pungut yang dipungut dari tumpukan sampah dalam keadaan sekarat, dan nyawanya adalah milik keluarga Marhani sampai kapanpun. Hutang nyawa itu tidak akan pernah lunas, bahkan jika Joko memberikan seluruh sisa hidupnya untuk menjadi keset di rumah itu. Joko Susilo terdiam 1000 bahasa. Bahunya bergetar hebat dan kepalan tangannya mengeras hingga buku-buku jarinya memutih. Ia menatap Christina dengan tatapan yang hancur. Sebuah tatapan yang memohon ampun namun terbelenggu oleh rantai hutang budi yang membelit lehernya sejak kecil. Dista tertawa mengejek di belakang ibunya. Merasa di atas angin karena status Joko yang kini terbongkar sebagai orang luar yang tak punya hak suara. Christina menangis terseduh-seduh, bukan karena tamparan di pipinya, tapi karena menyadari betapa berat beban yang dipikul suaminya selama ini hingga laki-laki itu kehilangan keberanian untuk menjadi seorang kepala keluarga yang berdaulat bagi istrinya sendiri. Hinaan itu terus mengalir air bah, merendahkan martabat Joko dan Christina sebagai manusia yang paling hina di muka bumi. Ibu Marhani bahkan mengancam akan mengusir mereka berdua saat itu juga jika Joko masih berani menatapnya dengan pandangan melawan. Dalam kehancuran itu, Christina melihat suaminya berlutut di depan kaki Ibu Marhani, mencium ujung kakinya sambil memohon maaf atas kesalahan yang tidak ia lakukan. Pemandangan itu begitu menyayat hati hingga Christina merasa lebih baik mati daripada melihat laki-laki yang ia cintai diperlakukan seperti budak di depan matanya sendiri. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tidak akan pernah berakhir selama mereka masih bernapas di bawah atap yang sama. Namun, di balik kepatuhan yang memuakan itu, ada sesuatu yang berbeda dari tatapan Joko saat ia membantu Christina berdiri setelah Ibu Marhani dan Dista pergi meninggalkan mereka. Joko tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun ia menggenggam tangan Christina dengan sangat erat, seolah menyalurkan sebuah pesan rahasia yang tidak boleh didengar oleh siapapun. Christina tidak tahu bahwa suaminya sering menghilang di malam hari bukan untuk berfoya-foya atau sekadar lari dari masalah, melainkan untuk menyelesaikan sebuah proyek besar sebagai direktur utama bayangan di sebuah firma desain interior milik sahabat lamanya. Tanpa sepengetahuan siapapun, Joko sedang merajut jaring keselamatan yang sangat kuat, menunggu waktu yang tepat untuk memutuskan rantai perbudakan ini dengan cara yang paling tidak terduga. Langit mendung menggelayut rendah seolah ikut berduka menyaksikan penderitaan Christina yang kian memuncak sore itu. Rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba menghunjam perut bawahnya, membuat wanita itu terduduk lemas di lantai dapur yang dingin. Keringat dingin sebesar biji jagung bercucuran di pelipisnya, sementara tangannya mencengkeram pinggiran meja makan dengan kuku yang memutih. Christina merintih, menyadari bahwa bayinya sudah tidak sabar ingin melihat dunia. Namun kondisi tubuhnya terasa sangat lemah akibat tekanan batin yang berhari-hari ia telan. Ia mencoba memanggil Ibu Marhani yang sedang asyik menonton televisi di ruang tengah. Namun suaranya hanya keluar berupa bisikan parau yang tenggelam oleh suara gelak tawa dari layar kaca. Bu, tolong, Bu. Perutku sakit sekali. Sepertinya aku mau melahirkan.
rintih Kristina sambil merangkak perlahan menuju ruang tengah. Ibu Marhani menoleh. Namun bukannya mendekat untuk menolong, ia justru mendecap pinggang dengan wajah penuh kejengkelan. Halah, paling cuma akal-akalanmu saja supaya tidak masak makan malam. Jangan manja. Baru kontraksi sedikit saja sudah seperti mau mati. Ketus Ibu Marhani tanpa beranjak dari kursinya. Di saat yang bersamaan, Dista keluar dari kamar dengan pakaian rapi dan riasan tebal, tampak bersiap-siap untuk pergi ke pesta ulang tahun teman kantornya. Dista melirik Kristina dengan tatapan jijik seolah melihat kotoran yang menghalangi jalannya menuju pintu depan. Mas Joko, cepat antar aku ke pesta. Mobil baruku sudah siap di depan. Jangan sampai aku terlambat dan terlihat memalukan di depan teman-temanku. Teriak Dista memanggil kakaknya. Joko muncul dari arah belakang. Wajahnya tampak sangat kacau dan lelah. Namun matanya langsung tertuju pada Kristina yang sudah bersimbah peluh di lantai. Joko hendak menghampiri istrinya. Namun Ibu Marhani segera berdiri dan menghadang langkahnya dengan tatapan mengancam yang mengingatkan pada hutang nyawa masa lalu. Antar adikmu sekarang. Joko, itu mobil dibeli pakai uang keluarga. Jangan sampai rusak karena tidak ada yang menyetir. Biarkan istrimu di sini. Dia cuma butuh istirahat. Bentak Ibu Marhani dengan nada yang tak terbantahkan. Kristina memegang kaki Joko, memohon dengan sisa kekuatannya agar suaminya tidak meninggalkannya dalam keadaan bertaruh nyawa seperti ini. Mas, tolong jangan pergi. Sakit sekali. Mas, aku takut terjadi apa-apa dengan bayi kita. Isak Kristina dengan air mata yang mulai membanjiri pipinya. Namun, Dista justru berteriak histeris karena takut jok mobil barunya akan kotor terkena noda jika Kristina dipaksa ikut masuk ke dalam mobil. Jangan harap ya Mbak Kristina bisa naik mobilku. Nanti baunya amis dan kotor semua. Lagi pula mobil ini barang mewah, bukan ambulans untuk orang miskin sepertimu. Ucap Dista dengan kalimat yang begitu biadab hingga membuat jantung Kristina serasa berhenti berdetak sesaat. Joko Susilo berdiri mematung di antara dua pilihan yang menghimpit jiwanya. Ia menatap ibunya, lalu menatap Dista, dan terakhir menatap Kristina yang kini mulai mengalami pendarahan hebat hingga daster batiknya berubah warna menjadi merah pekat. Di tengah hujan deras yang tiba-tiba tumpah dari langit, Joko menarik napas panjang, sebuah tarikan napas yang terasa berbeda, lebih berat dan penuh dengan ketegasan yang selama ini terpendam. Ia tidak menjawab teriakan Dista. Tidak pula menghiraukan perintah Ibu Marhani yang terus memaki. Joko berlutut, menggendong Kristina dengan kedua tangannya yang kekar, menatap istrinya dengan sorot mata yang penuh cinta sekaligus penyesalan yang mendalam. Saat itulah, sebuah mobil ambulans mewah dengan peralatan medis lengkap berhenti tepat di depan gerbang rumah mereka, diikuti oleh dua mobil hitam mengkilap yang dinaiki oleh beberapa pria berseragam rapi. Ibu Marhani dan Dista terbelalak. Tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Joko berjalan melewati mereka berdua tanpa menoleh sedikit pun. Langkahnya mantap menuju ambulans tersebut. Cukup, Bu. Hutang nyawaku sudah lunas dengan setiap tetes air mata istriku yang ibu peras selama ini. Mulai detik ini, tidak akan ada lagi yang bisa menyentuh Kristina. Ucap Joko dengan suara rendah namun menggelegar seperti guntur. Ia membawa Kristina masuk ke dalam ambulans yang telah ia siapkan secara rahasia sejak berbulan-bulan lalu, meninggalkan Ibu Marhani dan Dista yang mematung di bawah guyuran hujan, menyadari bahwa kendali yang mereka banggakan selama ini telah hancur berkeping-keping. Bau antiseptik yang bersih dan sejuknya udara di ruang perawatan VIP rumah sakit terbaik di kota itu menjadi saksi bisu berakhirnya penderitaan Kristina. Setelah melalui proses operasi sesar yang menegangkan karena kondisi tekanan darah tingginya, Kristina akhirnya membuka mata dan mendapati dirinya terbaring di atas ranjang empuk dengan spray sutra yang lembut. Di sampingnya, sebuah boks bayi transparan berisi buah hati yang sedang tertidur lelap dengan pipi kemerahan. Rasa sakit di perutnya seolah sirna saat ia merasakan jemari hangat Joko menggenggam tangannya dengan erat. Kali ini, tidak ada lagi ketakutan di mata Joko, tidak ada lagi punggung yang membungkuk karena beban hutang budi. Suaminya berdiri tegak sebagai seorang pelindung yang sesungguhnya. Joko mencium kening Kristina lama sekali, lalu meletakkan sebuah amplop kulit berwarna hitam di atas meja. Di dalamnya terdapat sertifikat rumah atas nama Kristina dan sebuah kunci rumah mewah yang terletak di kawasan elit.
lengkap dengan seluruh biaya perawatan rumah sakit yang sudah terlunasi tanpa menyentuh sepeser pun uang tabungan Christina yang dirampas dulu. Terungkap bahwa selama ini Joko bekerja sebagai direktur utama di sebuah perusahaan konsultan desain terkemuka secara rahasia, membangun asetnya sendiri untuk memerdekakan diri dari jeratan Ibu Marhani. Ia sengaja diam dan menabung dalam kesunyian agar tidak ada satupun dari keluarga angkatnya yang bisa mengendus kekayaannya sebelum ia benar-benar siap membawa Christina pergi jauh dari neraka tersebut. Sementara itu, di luar pintu kamar, Ibu Marhani dan Dista berdiri dengan wajah pucat pasi dan pakaian yang masih lembab karena air hujan. Mereka datang bukan untuk menjenguk dengan tulus, melainkan karena mereka baru saja diusir dari rumahnya, yang ternyata sudah lama dijual oleh mendiang suaminya tanpa sepengetahuan Joko untuk melunasi seluruh hutang dan gaya hidup Ibu Marhani. Mobil baru Dista pun telah ditarik oleh pihak manajer Leasing karena Dista tidak pernah mampu membayar cicilan pertamanya. Mereka kini tidak memiliki apa-apa lagi selain pakaian yang melekat di badan. Ibu Marhani menangis meraung-raung di koridor rumah sakit, menyadari bahwa anak yang ia anggap anak pungut, tak berharga itu adalah satu-satunya sumber kehidupan yang kini telah ia patahkan hatinya. Melihat kondisi ibu dan adik angkatnya yang hancur, Joko sempat terdiam di ambang pintu. Christina, dengan kelembutan hatinya yang luar biasa, memberikan isyarat agar Joko memaafkan mereka. Dengan sisa kekuatan, Christina mengizinkan mereka masuk. Ibu Marhani bersujud di kaki ranjang Christina, memohon ampun atas segala lisan tajam dan perbuatan kejinya selama ini. Dista yang dulu angkuh kini hanya bisa tertunduk malu, mengakui bahwa semua kemewahan yang ia inginkan tidak ada artinya dibanding nyawa kakak ipar dan keponakannya. Joko membantu ibunya berdiri, menegaskan bahwa mereka akan tetap dibantu namun dengan syarat mereka harus belajar hidup mandiri dan menghargai martabat orang lain. Keluarga itu akhirnya bersatu kembali dalam suasana haru. Sebuah rekonsiliasi yang lahir dari pertobatan yang jujur dan ketulusan hati seorang istri yang penyabar. Kehidupan baru dimulai di rumah yang telah disiapkan Joko. Tidak ada lagi suara teriakan atau penghinaan. Ibu Marhani kini belajar menjadi nenek yang penyayang, sering membantu Christina mengurus bayi tanpa rasa memerintah. Sementara Dista mulai bekerja di kantor sebagai staf biasa dan menyadari arti kerja keras. Joko Susilo tetap menjadi sosok yang tenang. Namun kini ia adalah pemimpin keluarga yang tegas. Ia membuktikan bahwa diamnya seorang lelaki bukan berarti ia kalah, melainkan ia sedang menyusun strategi untuk memberikan kemenangan yang paling manis bagi orang-orang yang ia cintai. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hutang budi dan hutang nyawa memang berat. Namun hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menindas sesama manusia atau membiarkan kezaliman terjadi di depan mata. Kesabaran seorang istri adalah energi yang luar biasa. Namun tanggung jawab seorang suami untuk melindungi istrinya adalah kewajiban mutlak di atas segalanya. Kehormatan tidak dibeli dengan mobil mewah atau gaya hidup yang dipaksakan, melainkan dari cara kita memperlakukan orang yang paling lemah di sekitar kita. Bagaimana menurut Anda sikap Joko Susilo? Apakah diamnya selama ini bisa dibenarkan karena ia merasa berhutang nyawa? Ataukah seharusnya ia bertindak lebih awal tanpa menunggu Christina menderita di ambang maut? Seringkali kita terjebak dalam dilema antara keluarga asal dan keluarga yang kita bangun sendiri. Mari berbagi pendapat di kolom komentar. Apakah Anda pernah merasakan posisi Christina yang harus berjuang sendirian di tengah keluarga mertua yang tosik?